Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hadirannya ya. Gimana, udah diisi belum? Di Google Classroom. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Yuk, kemudian untuk pembelajaran hari ini seperti biasa, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mau menjawab pertanyaan, silahkan raise hand dulu ya. Ya. Ayo ikutin. Ayo Atri diikuti. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar nih ya, bagian induksi dan flux magnetik. Akibat adanya perubahan flux magnetik ya di ujung-ujung. Nah, gimana hubungannya kira-kira antara gegel induksi dengan perubahan flux magnetik? Hubungannya apa? Berbanding lurus. Ya, nanti coba kita cek ya benar atau tidak berbanding lurus. Tujuannya adalah nanti yang pertama kalian akan mengamati dari pemaparan permasalahan yang ada di LKPD ya. Nanti kalian akan menulis jawaban kalian. Kemudian kalian melalui literasi sains dan digital, kalian akan mempelajari materi mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Kemudian nanti ada percobaan secara virtual. Terus setelah itu kita melakukan diskusi dan presentasi ya. Nah, ini ada pemaparan masalah ya, ada kaitannya dengan hukum Faraday. Ya, kalian pasti tidak asing kan dengan motor listrik. Ya, kalian tahu motor listrik? Tahu, Bu. Ya, motor listrik ini dia alat transportasi yang menggunakan energi listrik ya. Dia tidak menggunakan bahan bakar minyak. Nah, ini digunakan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Nah, bagaimana pemanfaatan hukum Faraday pada motor listrik? Nah, kalian dapat pikirkan alat sederhana yang juga dapat mengurangi penggunaan BBM atau fosil dan yang pasti ramah lingkungan. Rafli, coba share screen LKPD-nya. Ya, silakan sambil dikerjakan. Boleh. Sudah semua ya. Nah, kemudian setelah ini kalian baca dulu ya, sebelum kita melakukan percobaan, silakan baca dulu materi mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Silakan dari buku paket pegangan kalian. Bisa juga kalian buka ini ya, modul yang sudah Ibu kirimkan. Nah, kayak gini. Ya, lakukan percobaan sesuai dengan urutan yang ada di LKPD. Ini dibaca satu persatu langkahnya ya, secara berurutan. Kemudian nanti hasilnya ditulis di tabel hasil pengamatan.
Setelah ini kita akan berdiskusi ya. Kita mulai dari hasil tabel pengamatan dulu ya. Untuk jumlah kumparan empat lilitan, ketika arah magnetnya utara, posisi magnetnya masuk, arah jarum voltmeternya bernilai negatif, kemudian nyala lampunya terang. Ketika posisi magnetnya keluar, arah jarum voltmeternya positif, nyala lampunya juga terang. Posisi magnetnya diam, arah jarum voltmeternya juga diam atau nol, nyala lampunya itu mati. Kemudian arah magnetnya diubah ke selatan. Jumlah kumparan berjumlah 2 lilitan, arah magnetnya itu utara, posisi magnet dalam kumparan ketika bergerak masuk itu arah jarum voltmeternya bernilai negatif, maka nyala lampunya menjadi redup. Nah, ketika posisi magnet dalam kumparan bergerak keluar, maka arah jarum voltmeternya akan bernilai positif dan nyala lampu akan menjadi redup. Nah, ketika posisi magnet dalam kumparan itu diam, maka lampu tidak menyala atau nanti itu kita akan diskusikan kenapa ada perbedaan nyala lampunya, kemudian apa hubungannya dengan jarum galvanometernya, begitu ya. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hubungan antara banyaknya jumlah lilitan dengan intensitas lampu adalah berbanding lurus. Jadi, semakin banyak jumlah lilitan pada kumparan, maka medan magnet yang dihasilkan semakin kuat. Begitu juga dengan daya yang dihasilkan, sehingga nyala lampu akan semakin terang. Sebaliknya, jika lilitan sedikit, maka nyala lampu akan redup. Saya mau nambahin sedikit aja sih sebenarnya. Jadi dipengaruhi juga oleh cepat lambatnya pergerakan magnet itu. Jadi karena kan kita tahu untuk gagal induksi itu berbanding terbalik dengan perubahan waktu ya, delta T. Nah, jadi semakin cepat menggerakkan magnetnya, maka semakin besar GGL induksi yang dihasilkan. Jadi terima kasih untuk Dinda dan Laras, sudah bagus sekali presentasinya. Untuk nyala lampu itu tidak ada, sedangkan untuk arah jarum voltmeter itu ada. Jadi pada saat menggerakkan magnet, baik dengan arah magnet utara maupun arah magnet selatan, nyala lampu yang dihasilkan sama terangnya. Jadi mau di 2 lilitan atau di 4 lilitan, dari kutub utara maupun kutub selatan, nyala lampunya tuh sama. Arah jarum voltmeter yang dihasilkan antara kutub utara dan kutub selatan magnet itu berbeda. Yaitu untuk kutub utara, pada saat magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, arah gerak jarum voltmeter itu ke arah negatif. Sedangkan saat magnet digerakkan keluar dari kumparan, arah gerak jarum voltmeter itu ke arah positif. Nah, sebaliknya terjadi karena flux magnetik utama atau disimbolkan seperti ini yang dilingkupi oleh suatu bidang kumparan bertambah, maka flux magnetik induksi yang timbul akan melawan pertambahan flux utama. Nah, ini tuh sesuai dengan hukum Lenz ya, di mana jika hasil GGL itu negatif, dia akan berlawanan arah dengan flux magnetiknya itu akan berlawanan arah dengan flux magnetik utama gitu. Saya mau terangin aja kalau misalnya tadi kan di antara kutub utara dan selatan itu memiliki perbedaan ya. Coba kutub utaranya dimasukin, Ras. Kutub utara ya. Nah, kutub utara dimasukin, voltmeternya itu menunjukkan arah negatif. Itu karena hukum Lenz tadi kan. Nah, kalau kutub utara dimasukin, itu otomatis induksi apa namanya? Induksi medan magnetnya yang terbentuk itu ke kanan. Jadi kita bisa simpulkan kalau arah arusnya itu ke sini. Atau bisa kita lihat dengan gampang kalau arah arusnya itu menuju ke negatif, makanya voltmeternya itu menunjukkan arah negatif. Menurut kalian, bagaimana nyala lampu dan posisi jarum voltmeter apabila magnet diputar-putar di dalam kumparan? Lampu akan menyala apabila magnet digerakkan di dalam kumparan dan akan mengakibatkan jarum voltmeter menyimpang.
Posisi jarum voltmeter akan menyimpang ke arah kanan dan kiri pada saat magnet diputar-putar di dalam kumparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kedua ujung kumparan terdapat gaya gerak listrik atau GGL induksi. Sebenarnya pendapat saya sama aja, tapi cuma mau nambahin kalau misalnya keadaan seperti ini tuh penerapan di kehidupannya itu di pembangkit listrik generator itu. Generator pembangkit listrik. Jadi kita misalkan aja magnetnya itu sebagai rotor dan kumparannya itu sebagai stator. Jadi kalau kita putar-putar magnetnya itu akan mengakibatkan beberapa keadaan di mana induksinya minimum dan induksinya maksimum. Dan bagaimana nyala lampu dan posisi jarum voltmeter apabila magnet dimasukkan ke dalam kumparan dengan posisi sedikit miring atau membentuk sudut. Nah, saat magnet dimasukkan ke dalam kumparan dengan membentuk sudut, maka nantinya yang akan mempengaruhi GGL yaitu theta atau cos theta. Nah, nilai dari cos theta ini akan mengurangi besarnya GGL pada kumparan, karena nilai cos theta saat sudutnya tidak sama dengan 0 adalah kurang dari 1. Maka pada saat magnet dimasukkan ke dalam kumparan dengan posisi sedikit miring dan membentuk sudut akan menimbulkan kondisi di mana nyala lampu semakin kecil. Sudut yang dibentuk, maka nyala lampu semakin terang. Sebaliknya, jika sudut yang dibentuk semakin besar, maka nyala lampu yang dihasilkan semakin redup. Dan apabila mencapai sudut 90 derajat, maka lampu tidak menyala. Jadi prinsip kerja motor listrik yang umum yaitu arus listrik yang dihasilkan dalam medan magnet mampu memberikan gaya. Setiap motor terdiri dari beberapa loop pada bagian dinamonya, serta adanya pasangan gaya untuk memutar kumparan. Prinsip kinerjanya sendiri menggunakan fenomena elektromagnet. Jadi awal mulanya arus listrik akan disalurkan pada kumparan hingga permukaannya yang merupakan magnet utara akan bergerak menghadap ke magnet kutub selatan. Sedangkan kumparan magnet selatan akan bergerak menghadap kutub utara. Ketika kedua kutub saling bertemu, maka terjadilah gaya tarik-menarik yang membuat kumparan berhenti bergerak. Nah, kemudian salah satu alat sederhananya itu ya adalah generator. Nah, generator ini adalah alat untuk membangkitkan energi dari energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, generator ini kita bisa memanfaatkan kincir air atau kincir angin. Pada motor listrik itu menggunakan prinsip perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak untuk memutar mesin. Nah, listriknya ini tersimpan di baterai. Dari tegangan baterai disalurkan ke controller kemudian ke stang. Dengan begitu kita dapat mengatur tegangan melalui gas pada stang tadi yang nantinya dialirkan ke dinamo. Dinamonya biasanya sih terletak di roda belakang sepeda motornya. Aliran listrik mengalir melalui medan magnet dan magnet tetap, sehingga bisa membuat roda berputar yang putarannya bisa diatur dengan gas tadi. Akan bekerja suatu gaya magnetik. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor. Baik, jadi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tadi kita bersama adalah menurut hukum Faraday, besarnya GGL induksi berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik. Tanda minus pada N ini berasal dari hukum Lenz. Hukum Lenz juga menambahkan definisi polaritas GGL dan arah arus listriknya yang merupakan konsekuensi logis dari hukum kekekalan energi. GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop adalah berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kawat tersebut. Ini sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Amel. Nah, ini berarti sesuai atau enggak nih dengan pertanyaan di awal kita tadi? Sesuai ya. Nah, kemudian hukum Lenz-nya ya, ini sesuai dengan tadi percobaan kalian. Ketika harus diinduksi oleh medan magnet, ya, medan magnet yang dihasilkan arus induksi ini akan menciptakan medan magnetnya sendiri di sini ya. Nah, menurut hukum Lenz, medan magnet ini akan selalu sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan medan magnet yang semula menghasilkannya. Ini kan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, hukum Faraday itu menjelaskan bahwa GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan flux magnetik. Lenz ini menjelaskan tentang arus induksi. Pertemuan kita selanjutnya mengenai induktor ya. Untuk penugasannya hari ini tagihannya ada di Google Classroom. Pertanyaan ya, nanti silakan dikerjakan, waktunya 1 minggu ya. Belum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.